Selamat sahabat, kami ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang telah bergabung di dalam seminar Wahyu 10 ini. Kita akan memulai pembahasan tentang Wahyu pasal 10 pada sore hari ini. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami ucapkan puji terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan baik kami, sehingga pada sore hari ini Tuhan kami dapat kembali untuk mempelajari firman-Mu. Buka hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan demikian firman yang akan kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat pada Tuhan. Tuhan, tuntun kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, buka hati pikiran kami, dan demikian kami akan mengerti apa yang akan kami pelajari pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan jadwal kami ini, sempurnakanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dalam ucap syukur. Amin. Jadi kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Wahyu pasal 10. Dan judul pembahasan kita pada sore hari ini adalah rantai peristiwa nubuatan. Itulah yang akan kita bahas. Kita sudah membahas kemarin pendahuluan untuk Wahyu pasal 10, dan sekarang kita akan membahas tentang rantai peristiwa nubuatan. Kita telah pelajari pertama Wahyu 10 ayat 1, saya akan bacakan ayatnya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi, ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Jadi malaikat yang kuat turun dari surga, yang memberitakan pekabaran ini adalah Yesus. Kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Dan pekabaran ini sangat penting, sehingga Yesus sendiri yang harus memberitakan pekabaran ini kepada Yohanes. 2, kita sudah bahas juga Wahyu 10 pasal 2 tentang buku kecil. Ya, kita baca. Dalam tangannya ia memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi yang kita bahas 2 minggu yang lalu ada tentang buku kecil yang terbuka yang dipegang oleh malaikat tersebut. Buku kecil itu adalah kitab Daniel pasal 8 ayat 1 sampai dengan kitab Daniel pasal 12 ayat keempat. Khususnya bagian yang berhubungan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi dan permulaan penghakiman. Jadi nubuatan 2300 petang dan pagi itu memberitahukan kepada kita akan dimulainya penghakiman. Itulah maksud dari nubuatan 2300 petang dan pagi. Itu adalah dimulainya permulaan penghakiman. Dan kita akan mempelajari urut-urutan peristiwa dalam kitab Wahyu pasal 10 selanjutnya. Dan nanti kita akan dapat melihat semua hubungan dalam urut-urutannya. Dalam peristiwa-peristiwanya kita akan melihat bagaimana urut-urutan tersebut digenapi secara tepat dalam aliran sejarah dari pergerakan Advent yang membawa kepada tahun 1844. Jadi pergerakan Advent ini yang terjadi setelah 1844 itu adalah lanjutan dari pergerakan-pergerakan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan iman yang murni yang telah hilang pada waktu periode meterai ketiga dan keempat. Itulah tujuan dari pergerakan Advent ini. Dan itu yang akan kita bahas di dalam kitab Wahyu pasal 10. Kita akan lihat diagramnya. Ini dalam perjanjian baru. Jadi yang nomor 1 merah itu Yesus datang pertama kali. Setelah itu dia datang, dia melayani. Dan yang nomor 2 Yesus disalib tahun 31 Masehi.
Dan yang nomor 3 merah yang bagian bawah, arti Yesus disalib di situ adalah hukum upacara digenapi. Hukum upacara yang mana? Hukum upacara di dalam Imamat 23. Jadi dalam hal ini kita tahu semua pada waktu bangsa Israel dipilih oleh Tuhan menjadi umat Tuhan, bangsa Israel sebagai umat Tuhan, dia diberikan hukum Allah, 10 hukum Allah. 10 hukum Allah adalah untuk menunjukkan apa itu dosa. Tetapi dalam hal ini Tuhan juga memberikan bangsa Israel tidak hanya 10 hukum Allah yang menunjukkan apa itu dosa, tetapi juga menunjukkan tentang hukum-hukum upacara bait suci. Tujuan hukum upacara bait suci itu adalah untuk menyelesaikan masalah dosa. Itulah hukum upacara yang ada di dalam bait suci. Jadi rencana keselamatan oleh Yesus sudah dimulai dari perjanjian lama kepada umat Tuhan, bangsa Israel, dengan mereka disuruh, diminta Tuhan untuk membuat bait suci. Jadi itulah, jadi pada waktu Yesus disalib, itu adalah penggenapan tentang hukum upacara yang digenapi, ya. Itu adalah Imamat 23. Dan tahun 34, disitulah kalau kita lihat Stefanus dilempari batu, sehingga yang nomor 4 itu orang Yahudi ditolak sebagai umat Tuhan. Karena apa? Dia pertama telah menyalibkan Yesus, tapi masih diberi kesempatan lagi, tapi dia justru orang Yahudi yang melempari Stefanus sehingga mati. Itulah penggenapan dari nubuatan 70 minggu. Jadi nubuatan 70 minggu itu adalah menunjuk akan kedatangan Yesus yang pertama kali. Jadi waktu Daniel diberikan penglihatan tentang nubuatan 2300 petang dan pagi, itu menunjuk untuk dimulainya penghakiman, tetapi nubuatan itu juga sejajar paralel dengan nubuatan 70 minggu, startingnya sama, di mana nubuatan 70 minggu itu adalah menunjuk akan kedatangan Yesus yang pertama kali. Setelah Yesus naik ke surga, kalau kita lihat di angka 1 yang biru, itu antara tahun 31 sampai tahun 100, ini adalah pada waktu metre pertama. Kita sudah bahas metre pertama. Disitulah pada metre pertama itu ada kuda putih, di mana kekristenan berkembang sangat pesat sekali. Itu terjadi pada tahun 31 sampai tahun 100. Itulah iman yang murni. Ya. Jadi nomor 1 yang biru itu kuda putih metre pertama itu adalah iman yang murni yang dikabarkan di mana kekristenan sangat berkembang, sangat pesat sekali. Setelah itu terjadi kejadian selanjutnya adalah metre kedua. Itu ada yang kedua, kuda merah. Jadi setan tidak suka kekristenan berkembang sangat pesat sekali. Sehingga mereka dianiaya tahun 100 sampai tahun 313 Masehi. Itulah iman yang berdarah, di mana orang Kristen dianiaya pada saat itu. Tetapi justru dianiaya, maka orang Kristen tetap berkembang. Sehingga dengan demikian setan merubah strateginya ke kuda hitam. Metre yang ketiga, di situ angka nomor 3, itu adalah kuda hitam. Iman yang kompromi, di mana iman yang kompromi ini Sabat menjadi minggu. Siapa yang merubah? Disinilah Konstantin, Kaisar Romawi, dia merekomendasikan kepada orang-orang kafir, pagan, ya kan, orang-orang Romawi yang punya kepercayaan kafir untuk menjadi Kristen, dan mereka demikian juga Kaisar Konstantin merekomendasikan untuk supaya Sabat menjadi hari Minggu, karena perbaktian yang dilakukan oleh orang kafir pada waktu itu adalah hari Minggu. Mereka menyembah dewa matahari. Jadi itulah yang pertama kali pada waktu kuda hitam, metre ketiga, iman yang kompromi.
di mana Konstantin sebagai kaisar, dia ingin mendapat dukungan dari semua rakyatnya, di mana rakyatnya ada sebagian dia mempunyai kepercayaan paganisme atau kekafiran, dia menyembah dewa matahari, tapi sebagian lagi beragama Kristen. Sehingga Konstantin berusaha menggabungkan kedua kepercayaan itu, sehingga dia merekomendasikan untuk hari Sabat menjadi hari Minggu, dan itu diterima. Dan itulah iman yang kompromi. Dan itu dilanjutkan juga ke metre yang keempat. Ya kan, metre keempat itu adalah kuda hijau kuning. Itulah iman yang mati. Di mana pada waktu kuda hijau kuning yang berkuasa antara tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi, ini adalah gereja yang mula-mula, di mana di situ kekristenan orang yang membaca Alkitab yang benar dianiaya, demikian juga Sabat dirubah menjadi hari Minggu. Itulah metre keempat. Tetapi dalam hal ini Tuhan tidak tinggal diam. Mulai sedikit demi sedikit Tuhan mulai membangkitkan orang-orang yang berani untuk mengembalikan Alkitab, kebenaran yang murni yang dari Alkitab. Itulah dimulai pada metre yang keempat, kuda hijau kuning. Jadi meskipun dianiaya, meskipun segala sesuatu orang yang orang-orang yang setia dia dianggap bidat dan dia dihukum dan segala macam, tetapi tetap ada orang-orang yang berani untuk mengembalikan Alkitab kepada kebenaran yang murni, ya kan? Sedikit demi sedikit. Pertama adalah orang Valencia, di situ mutunya adalah Alkitab dan Alkitab saja, artinya lebih mempercayai Alkitab daripada mempercayai tradisi-tradisi, karena tradisi-tradisi pada waktu itu sudah masuk ke dalam gereja. Kedua, John Huss. Kita tahu siapa John Huss, penurutan terhadap Tuhan saja yang penting di sini, bukan penurutan terhadap manusia. Lalu ketiga, ada gerakan dari Martin Luther. Di sini dia mengembangkan tentang kasih, dia mengajarkan tentang kasih karunia. Jadi keselamatan itu hanya kasih karunia dari Yesus Kristus. Keselamatan bukan karena kita membeli untuk pengampunan dosa atau kita melakukan ritual-ritual, tetapi keselamatan itu hanya kasih karunia saja dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita lihat sedikit demi sedikit Tuhan membangkitkan orang-orang yang berani untuk kembali ke dalam iman yang murni. Lalu dilanjutkan oleh John Calvin. Ini di kaumnya disebut Presbyterian. Dia mengajarkan tentang pertumbuhan rohani. Itulah yang terjadi. Dan yang selanjutnya adalah dari gerakan Anabaptis. Ini baptis dengan diselamatkan. Mereka gerakan ini tidak menyetujui tentang adanya baptisan yang dipersiapkan untuk anak-anak. Mereka berpedoman pada perintah dari Yesus yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Setelah pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka. Lalu apa? Ajarlah mereka sesuai dengan apa yang aku ajarkan kepadamu. Jadi setelah dibaptis, ajarlah mereka. Bayi, anak kecil belum bisa diajar. Jadi gerakan Anabaptis ini mereka menentang adanya baptisan anak-anak. Selanjutnya adalah John Wesley. Ini kaum Metodis, ya kan? Dia mempunyai moto ajaran tentang bagaimana kita harus menjaga kekudusan diri kita, tentang kekudusan, ya kan? Sebagai orang Kristen, kita harus menjaga kekudusan kehidupan kita. Itulah yang diajarkan oleh John Wesley. Jadi dari Waldensia sampai John Wesley, mereka melakukan itu, mengembalikan kepada kebenaran yang benar, tetapi belum mutlak, belum semuanya. Tapi semua yang dilakukan itu hanya berhenti sampai di situ. Lalu Tuhan membangkitkan William Miller, nomor 5. Dia mengumandangkan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah yang disebut Advent. Advent adalah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali.
Dan setelah 1844, maka akan ada gerakan umat sisa. Gerakan umat sisa untuk memulihkan kembali, ya kan, 10 hukum Allah dan menyembah Tuhan pada hari Sabat, hari ke-7. Jadi kembali ke iman yang murni yang telah hilang pada waktu metre ketiga dan metre keempat. Di mana gerakan umat sisa ini yang akan kita pelajari nanti di Wahyu 10 ini, itu ada, kita akan lihat siapa umat yang sisa ini. Tujuan umat sisa adalah iman, mengembalikan iman yang murni, sama dengan pada waktu metre pertama. Dan orang-orang dari gerakan umat sisa ini, dia juga adalah percaya dengan Waldensia, mempercayai Alkitab daripada tradisi-tradisi. Demikian juga mereka juga percaya kepada pengikut, menjadi pengikut John Huss, lebih menurut Alkitab daripada menurut manusia. Mereka juga percaya dengan ajaran Martin Luther bahwa kasih karunia itu adalah dari Yesus Kristus. Demikian juga mereka juga percaya dengan ajaran John Calvin, yaitu bagaimana Quran kita harus bertumbuh. Demikian juga mereka percaya dengan gerakan Anabaptis, yaitu tentang baptisan yang diselamkan. Dan juga percaya dengan John Wesley, kaum Metodis, karena harus menjaga kekudusan. Kita menjaga makanan kita, kesehatan kita, dan segala macam itu yang diajarkan. Tapi dan umat sisa yang terakhir ini adalah umat Advent. Kita juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, ya kan? Dan inilah umat sisa yang akan kita bahas di dalam Wahyu pasal 10, yang akan mengembalikan iman yang murni kepada iman yang murni pada waktu metre pertama. Sehingga dengan demikian, setelah semua itu selesai, maka pintu kasihan ditutup, terjadi 7 tulah, dan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput kita. Itulah Wahyu pasal 10. Jadi Wahyu pasal 10 adalah nubuatan tentang gerakan umat sisa yang terakhir. Siapa gerakan itu? Nanti akan kita lihat dari ayat-ayat yang ada kita pelajari ini. Jadi kalau kita lihat rantai peristiwa nubuatan, atau itu terjadi dari 1844 sampai dengan pintu kasihan ditutup. Kapan pintu kasihan ditutup? Kita tidak tahu. Secara pribadi, pintu kasihan ditutup kalau kita meninggal. Tapi secara global, itu adalah saat penghakiman terhadap orang yang terakhir itu selesai. Itulah pintu kasihan ditutup. Atau dalam bahasa Inggrisnya, close of probation, artinya hidup kita sekarang ini ada sebetulnya hidup dalam masa percobaan. Hidup sesungguhnya adalah pada waktu kita nanti di dunia baru, di surga. Jadi yang kita bahas ini, kita Wahyu pasal 10, itu dari tahun 1844 sampai dengan pintu kasihan ditutup, itu ada sangkakala ke-6. Sangkakala ke-6 adalah mengumpulkan orang-orang di pihak Tuhan untuk kembali ke iman yang murni sebelum Yesus datang yang kedua kali. Dan disitulah terjadi penghakiman itu. Itulah yang kita pelajari dalam kitab Wahyu pasal 10 ini. Kita juga perlu untuk memakai tulisan Ellen G. White untuk menafsirkan kitab Wahyu pasal 10. Mengapa? Karena dalam mempelajari Alkitab, Alkitab hanya memberikan kita ciri-cirinya saja. Kita harus melihat sejarah untuk menemukan apa yang dimaksud dengan ciri-ciri yang terdapat dalam Alkitab. Demikian juga kita dapat menemukan negara Amerika Serikat dalam nubuatan, karena Alkitab telah memberikan ciri-cirinya. Dari ciri-ciri yang ada dalam Alkitab, maka kita harus melihat sejarah untuk mencarinya. Jadi kita akan melakukan hal yang sama untuk kitab Wahyu pasal 10. Karena Alkitab memberikan ciri-cirinya dalam kitab Wahyu pasal 10, dan untuk melihat ciri-ciri itu, kita harus melihat sejarah atau tulisan roh nubuat. Hal ini akan membuat sangat bermanfaat dengan kita memakai apa yang ditulis oleh Ellen G. White. Apa yang membuatnya sangat bermanfaat? Karena Ellen G. White
adalah saksi mata. Dia ada di sana. Dia tidaklah berbicara tentang pengalaman yang terjadi dari orang lain. Dia berbicara tentang pengalaman yang dialaminya sendiri. Itulah Ellen G. White. Jadi dia berbicara dengan apa yang dialaminya. Itulah yang terjadi. Kita juga akan memakai tulisan-tulisan dari para perintis. Kita bisa memakai tulisan para perintis gereja karena mereka ada di sana. Apa yang mereka gambarkan adalah gambaran dari saksi mata. Mereka bukanlah penulis-penulis sejarah yang menuliskan sesuatu yang terjadi beratus-ratus tahun kemudian, 200 hingga 300 tahun sebelumnya. Ini adalah orang-orang yang ada di sana pada waktu peristiwa ini terjadi. Kita akan mempelajari urut-urutan dari kitab Wahyu pasal 10, dan seperti diketahui, Gereja Advent selalu mempelajari kebenaran melalui Alkitab. Kemudian setelah mencapai tahap akhir, Gereja Advent akan berkata, harap diketahui, Gereja Advent memiliki pertolongan yang diilhamkan. Seseorang yang mempertegas semua ajaran-ajaran dari Alkitab. Memperkuatnya dan mengkoreksi orang-orang secara langsung. Dan sungguh, orang itu adalah Ellen G. White. Jadi kita menyampaikan Ellen G. White pada akhirnya. Karena kita tidak ingin orang menganggap doktrin kita, doktrin Gereja Advent berdasarkan Ellen G. White. Kita ingin orang-orang mengetahui bahwa doktrin Gereja Advent berdasarkan Alkitab. Sehingga kemudian kita menyampaikan Ellen G. White sebagai pendukung, penegas, dan pengoreksi orang-orang yang menyimpang dari kitab suci. Kita sudah mempelajari kitab Wahyu pasal 10 dan sudah mempelajari berikutnya. Pertama, malaikat yang kuat turun dari surga. Siapakah utusan dari kitab Wahyu pasal 10 ayat 1? Seorang malaikat yang kuat dengan kuku kecil. Kita baca kembali Wahyu 10 ayat 1 sampai 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Malaikat yang kuat turun dari surga adalah Yesus Kristus sendiri. Ada ciri-cirinya untuk hal itu. Dan kita sudah mempelajari ciri-ciri tersebut. Jadi kita sudah bahas ciri-ciri siapa malaikat yang turun dari surga tersebut. Pekabaran ini sangat penting, sehingga Yesus sendiri yang harus mengabarkan pekabaran ini. Kedua, gulungan kitab kecil, Wahyu 10 ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Kita sudah mempelajari identitas dari buku kecil itu. Buku kecil dari kitab Wahyu pasal 10 serupa dengan buku kecil dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4. Ini adalah buku yang sama. Jadi dalam kitab Wahyu pasal 10, di situ perikopnya dikatakan kitab terbuka. Kitab apa yang terbuka? Itu adalah kitab dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 4 yang dimetrekan. Ya. Jadi ada hubungannya antara kitab Daniel pasal 12 ayat 4 dan kitab Wahyu pasal 10. Tema utama dari kitab Daniel pasal 12 ayat 4 ada hubungannya dengan waktu, yaitu waktu masa nubuatan, 2300 petang dan pagi atau hari. Dan pada akhir masa 2300 petang dan pagi, bait suci itu akan dibersihkan atau disucikan. Jadi yang merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa penghakiman akan dimulai. Jadi tema utama dari gulungan buku kecil tersebut adalah nubuatan 2300 petang dan pagi dan permulaan penghakiman. Jadi di sini kita lihat
bagaimana Yesus memberitahukan kepada kita melalui nubuatan 2300 tanda pagi ini, rencana akan adanya penghakiman. Dan siapa yang dihakimi, nanti akan kita bahas, itu adalah dari rumah Allah dulu. Itu yang akan dihakimi. Jadi, pentingnya nubuatan 2300 petang dan pagi ini adalah memberitahukan kepada kita akan dimulainya penghakiman. Dan dari mana penghakiman dimulai? Dari rumah Allah sendiri. Jadi buku kecil itu adalah bagian atau porsi dari kitab Daniel yang berhubungan dengan paling terakhir dalam sejarah yang mulai dengan penghakiman penyelidikan. Dan orang tidak akan dapat memahami penghakiman penyelidikan sebelum akhir zaman tiba. Di sini para pengikut William Miller tidaklah memahaminya hingga terjadi peristiwa kekecewaan besar. Dan itu juga sudah dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 10. Kemudian mereka memahami penghakiman bukanlah Yesus datang ke dunia ini untuk membersihkan bumi dengan api. Mereka salah menafsirkannya. Jadi bukannya Yesus yang akan datang ke bumi. Bumi akan dibersihkan dengan api. Itulah yang ditafsirkan pertama. Jadi mereka salah menafsirkannya. Dalam kitab Daniel pasal 7 dikatakan bahwa anak manusia pergi ke hadirat yang lanjut usianya untuk menerima kerajaan. Dan keputusan telah diberikan untuk membela orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi di surga, di mana berdiam yang lanjut usianya itu. Lalu tibalah waktunya untuk orang-orang kudus memiliki kerajaan itu. Yang mereka berkata, bagaimana kita tidak melihat hal ini? Di kitab Daniel pasal 7 sudah dikatakan bahwa penghakiman itu tidak terjadi di dunia ini. Mereka berkata, mengapa kita salah melihat hal yang begitu jelas dalam kitab Daniel? Mereka memahaminya untuk pertama kali karena buku kecil itu telah dibukakan meterainya. Rahasianya dibukakan dari dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Buku itu terbuka sebelum malaikat turun dari surga. Ini sebuah gulungan kecil. Gulungan kertas kecil. Bentuk kata kerjanya mengatakan dia memiliki di tangannya gulungan buku kecil itu yang telah dibukakan. Itulah yang kita baca dalam ayat tersebut. Buku kecil yang telah dibukakan. Ketika kita mengakhiri pelajaran yang terakhir, 2 sahabat yang lalu, kita melihat bahwa pertama, kitab Daniel pasal 7 menggambarkan penghakiman yang akan terjadi pada akhir masa 2300 hari atau 2300 petang dan pagi. Jadi di dalam Daniel pasal 7 dikatakan akan terjadi penghakiman, ya kan? Tapi kapan penghakiman itu tidak disebutkan di pasal 7. Ya kan? Tapi baru nomor 2, kitab Daniel pasal 8 memberikan waktu permulaan penghakiman, yaitu masa nubuatan 2300 petang dan pagi, bait suci itu akan disucikan. Itu kitab Daniel pasal 8 ayat 14. Jadi di kitab Daniel pasal 7 hanya digambarkan urut-urutan peristiwa dari Babel sampai penghakiman. Setelah itu Yesus datang yang kedua kali. Kita lihat Babel, Medio-Parsi, setelah itu Yunani, setelah Yunani ada Roma, setelah Roma ada tanduk kecil, setelah tanduk kecil ada penghakiman. Setelah penghakiman Yesus datang. Itulah urut-urutannya itu. Itu hanya diberitahukan tentang kronologis peristiwa di kitab Daniel pasal 7. Tapi kapan terjadinya penghakiman tidak disebutkan di Daniel pasal 7. Disebutkan baru di kitab Daniel pasal 8. Disitulah
diberitahukan bahwa penghakiman itu dimulai setelah nubuatan 2300 petang dan pagi. Tapi juga tidak diberitahukan kapan permulaan penghakiman itu. Sehingga dengan demikian sampai dengan kitab Daniel pasal 8 kita belum tahu kapan mulainya nubuatan itu. Baru di kitab Daniel pasal 9 menyebutkan tanggal dimulainya nubuatan, yaitu nubuatan 70 minggu. Jadi nubuatan 70 minggu itu paralel dengan nubuatan 2300 petang dan pagi. Nubuatan 70 minggu adalah kalender akan kedatangan Yesus yang pertama kali. Tuhan Yesus memberitahukan kalender of event, rencana dia untuk menyelamatkan manusia. Itulah yang diberitahukan dalam nubuatan 70 minggu. Dan nubuatan 70 minggu paralel dengan 2300 petang pagi itu adalah sama, sehingga kelanjutannya itu adalah nubuatan 2300 petang dan pagi. Itu di dalam kitab Daniel pasal 9. Dan nomor 4, kitab Daniel pasal 10 memberitahu bahwa Yesus campur tangan supaya Artasasta menandatangani dekretnya sehingga orang Yahudi, umat Tuhan, bisa kembali ke Yerusalem. Jadi di Daniel pasal 10 kita lihat bagaimana Jibril, malaikat yang diutus oleh Yesus, dia tidak berhasil meyakinkan pemimpin Medio Parsi. Sehingga dalam hal ini Yesus turun tangan sendiri untuk memaksa supaya Artasasta menandatangani dekret itu. Karena Yesus tidak ingin rencana kerjanya, kalender of event dari Yesus itu terganggu. Sehingga dia turun tangan sendiri. Itu bisa kita baca di dalam kitab Daniel pasal 10. Kalau kitab Daniel pasal 11 itu adalah sama dengan kitab Daniel pasal 8, tapi lebih lengkap lagi. Keterangan yang lebih detail dari kitab Daniel pasal 8. Itulah urut-urutan dari kitab Daniel itu. Jadi itulah saat ketika di Daniel pasal 7 yang lanjut usianya berpindah, lalu anak manusia datang, penghakiman dimulai, kitab-kitab dibukakan. Inilah yang ada di dalam kitab Daniel pasal 7. Itu adalah peristiwa yang terjadi di akhir masa nubuatan 2300 petang dan pagi. Jadi kitab Daniel pasal 7 menggambarkan penghakiman terjadi di surga pada akhir periode masa itu atau masa nubuatan 2300 petang dan pagi. Jadi nubuatan itu selesai, maka penghakiman itu dimulai. Siapa yang dihakimi? Orang-orang pertama yang dihakimi adalah dari rumah Tuhan sendiri. Artinya siapa? Artinya umat Allah yang dihakimi. Dan kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 merupakan pengumuman di bumi bahwa saatnya sudah tiba untuk penghakiman di surga dilakukan. Itulah sebabnya pekabaran malaikat yang pertama berkata, Injil yang kekal yang harus dikabarkan ke seluruh dunia. Setelah kita menerima Injil, apa yang harus kita lakukan? Takutlah akan Allah. Muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Di sini dikatakan pengumuman kepada dunia ini bahwa penghakiman sudah dimulainya. Dan kelima dikatakan, sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan siapa yang diutus untuk mengabarkan ini semua, itulah nanti yang akan kita pelajari dari kitab Wahyu pasal 10. Ini adalah penghakiman dari kitab Daniel pasal 7. Penghakiman yang dikumandangkan dalam nubuatan 2300 petang dan pagi. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya, terdapat urutan waktu dalam peristiwa penghakiman. Waktu mulai penghakiman, yang pertama itu adalah kitab Daniel pasal 8 ayat 14, dikatakan, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Itulah waktu mulainya penghakiman. Lewat 2300
300 petang dan pagi, maka tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi ini penghakiman dimulai. Yang kedua, peristiwa penghakiman yang terjadi di surga itu ada di dalam kitab Daniel pasal 7. Kita baca Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ayat 10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Inilah kejadian penghakiman itu di dalam Daniel pasal 7, terutama di Daniel 7 ayat 9 dan 10. Dan penghakiman ini terjadi di surga. Ketiga, pemberitaan penghakiman di bumi. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Kita baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi dalam pekabaran tiga malaikat yang pertama ini, di sini dikatakan, dikumandangkan bahwa penghakiman telah tiba. Dan saat ini penghakiman itu sedang berlangsung. Jadi kalau kita lihat, mungkin ada orang yang bertanya kadang-kadang, apa bedanya pekabaran tiga malaikat dengan pekabaran perintah agung Yesus yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Kita lihat perintah agung Yesus dikumandangkan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka sesuai apa yang sudah kuajar kepadamu. Tapi kenyataannya itu hanya berlangsung pada waktu kuda putih meterai pertama, imam yang murni, tapi setelah itu ada perubahan-perubahan, ada penganiayaan, setelah itu ada meterai ketiga kompromi, meterai keempat adanya iman yang mati, disitulah mulai terjadi perubahan hari Sabat menjadi hari Minggu. Sehingga dengan demikian pekabaran tiga malaikat ini oleh orang-orang yang umat sisa yang terakhir nanti, dia harus mengabarkan ini untuk mengembalikan kepada iman yang murni pada waktu awal di tahun 31 sampai 100 pada waktu Yesus sesudah Yesus naik ke surga. Itulah iman yang murni, pekabaran Injil yang kekristenan yang sangat hebat sekali, dan inilah yang harus dikabarkan oleh umat sisa itu sebelum Yesus datang kedua kali, yaitu mengembalikan kembali iman yang murni. Itulah pekabaran tentang pemberitahuan tentang penghakiman itu. Sekarang kita baca suatu pernyataan dari Ellen G. White. Dia menuliskan sebagai berikut dalam manuskrip rilis volume 18 halaman 15. Dikatakan, singa dari suku Yehuda yang pernah memeteraikan buku itu dan memberikan kepada Yohanes suatu pernyataan, suatu hal yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi pencabutan meterai berarti orang-orang akan memahami hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi dengan meterai dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 4 tadi dicabut, kan dikatakan di kitab Daniel pasal 12 ayat 4 dikatakan meteraikan buku itu, tapi setelah meterai itu dicabut, maka pengetahuan akan nubuatan itu bertambah-tambah. Jadi Ellen berkata, di akhir zaman ini, dia sedang berbicara tentang zamannya, Daniel akan berdiri di akhir zaman
untuk membawakan kesaksian ini. Artinya apa? Daniel akan berdiri di akhir zaman untuk membawakan kesaksian melalui buku kecilnya yang dimeteraikan hingga akhir zaman. Bukan Daniel bangkit pada tahun 1798 dan tahun 1844. Tidak. Karena ada orang yang menafsirkan dengan kata-kata Ellen G. White ini, Daniel akan berdiri di akhir zaman. Oh, kalau gitu Daniel bangkit dong untuk dia memberitahukan. Tidak. Tapi bukunya ya kan yang dimeteraikan itu akan dibukakan di akhir zaman. Jadi Daniel tidak bangkit, tapi bukunya yang dibuka sehingga orang akan tahu. Sehingga kapankah buku kecil itu dicabut meterainya? Dikatakan Ellen G. White ketika pekabaran malaikat yang pertama dikumandangkan. Ya. Jadi ketika meterai dari Daniel 12 ayat 4 itu dibuka meterainya, itu kapan? Ketika pekabaran malaikat yang pertama dikumandangkan. Itulah akhir zaman itu. Kapan meterai dari kitab Daniel 12 ayat 4 dicabut? Ketika pekabaran tentang penghakiman umat-umat Allah dikumandangkan. Ketika pekabaran malaikat yang pertama dikumandangkan, jam penghakiman Allah telah tiba, artinya meterai dari buku kecil itu sudah dicabut. Meterai yang dimeteraikan yang ada dalam kitab Daniel 12 ayat yang keempat. Selanjutnya Ellen G. White berkata, ketika pekabaran malaikat yang pertama dikumandangkan di dunia, hal ini merupakan hal yang sangat penting di akhir zaman. Tetapi sementara banyak orang dimurnikan dan dijadikan putih, orang-orang jahat akan tetap berbuat jahat dan tidak ada orang jahat yang akan memahami. Ini sungguh benar. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah dan orang-orang yang ada di berbagai aliran gereja yang tidak mau menerima terang kebenaran perihal hukum Allah tidak akan pernah memahami pekabaran malaikat yang pertama, pekabaran malaikat yang kedua, dan pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi gereja yang tidak menerima tentang hukum Allah, dia tidak akan memahami tentang pekabaran tiga malaikat ini. Orang-orang yang menolak hukum Allah, mereka tidak memahami pekabaran tiga malaikat. Sehingga mereka tidak memahami jam penghakiman Allah telah tiba. Karena ukuran penghakiman adalah 10 hukum Allah. Mereka tidak bisa merasakan dorongan untuk meninggalkan Babel. Karena mereka telah diajari bahwa 10 hukum telah ditiadakan di kayu salib. Mereka tidak akan memahami meterai Allah dan tanda binatang dalam pekabaran malaikat yang ketiga. Karena mereka menolak hari Sabat. Jadi, apabila mereka menolak 10 hukum, mereka tidak akan dapat memahami pekabaran tiga malaikat. Selanjutnya, Ellen G. White menuliskan, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan orang-orang yang berada di berbagai denominasi gereja tidak akan menerima terang yang berhubungan dengan hukum Allah. Mereka tidak akan memahami pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kitab Daniel dibukakan meterainya dalam pengungkapan wahyu kepada Yohanes. Di manakah dari buku itu meterainya dibukakan dan dalam bagian mana dari kitab wahyu kepada Yohanes? Dalam pekabaran malaikat yang pertama. Itulah meterai yang dibukakan. Selanjutnya, Ellen G. White mengatakan, dan membawa kita ke depan menuju babak akhir dari sejarah dunia. Jadi, apa yang ada di dalam buku kecil ini yang dimeteraikan hingga akhir zaman? Pekabaran jam penghakiman. Pekabaran ini hanya bisa disampaikan ketika jam penghakiman telah tiba. Pekabaran ini tidak bisa disampaikan sebelum waktu itu tiba. Jadi meterainya dibukakan pada akhir zaman ketika penghakiman penyelidikan
dimulai. Ada pernyataan lainnya dari buku Kemenangan Akhir Ellen G. White halaman 356, dikatakan di situ, pekabaran tentang keselamatan telah disampaikan di sepanjang masa, tetapi pekabaran ini dalam kurung Ellen G. White berbicara tentang jam penghakiman Allah Taliba merupakan bagian dari Injil yang hanya bisa disampaikan di akhir zaman. Jadi pekabaran tentang keselamatan ini hanya bisa disampaikan pada waktu akhir zaman. Mengapa? Karena hanyalah di akhir zaman baru kita dapat berkata, jam penghakiman Allah telah tiba. Karena penghakiman belum ada sebelumnya. Selanjutnya dia menuliskan, nubuatan menyampaikan serangkaian peristiwa. Itulah yang disebut sebagai rantai nubuatan. Yang dimaksud dengan serangkaian peristiwa adalah Babel, ini nubuatan tentang Babel, Medio Persia, Yunani, Roma kekafiran, Roma keagamaan atau gereja, di mana 1260 tahun masa berkuasanya gereja. Dan ini membawa kita kemana? Ini menyampaikan serangkaian peristiwa yang membawa kita kepada dimulainya penghakiman. Jadi nubuatan dalam kitab Daniel membawa kita kepada dimulainya penghakiman. Jadi kalau kita membaca nubuatan 2300 petang dan pagi, kita membaca nubuatan di dalam kitab Daniel pasal 7, di situ ada urutan-urutan peristiwa, dan urutan-urutan peristiwa itu sudah terjadi semuanya dari Babel, Medio Persia, Yunani, Roma kekafiran, ya kan, Roma keagamaan sudah terjadi semua. Dan setelah itu penghakiman, ya kan. Jadi setelah Roma kekafiran, Roma keagamaan, lalu penghakiman. Artinya sekarang ini sedang terjadi penghakiman. Jadi nubuatan Daniel membawa kita kepada dimulainya penghakiman. Jadi Allah dalam hal ini Yesus memberitahukan kepada kita, memberitahukan kepada umat-umatnya, sekarang ini sedang diadakan penghakiman. Apakah sudah mulai giliran kita? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas mulai tahun 1814 sudah dimulai penghakiman. Jadi kita harus mempersiapkan diri karena kita sedang dilakukan penghakiman. Apakah sudah giliran kita? Kita tidak tahu. Yang penting kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Kitab Daniel pasal 7 ada singa, beruang, macan tutul, binatang seperti naga mengeluarkan 10 tanduk, lalu tanduk kecil mengalahkan 3 tanduk lainnya. Lalu tanduk kecil berkuasa 1260 tahun. Setelah ini peristiwa yang terjadi dalam kitab Daniel pasal 7 adalah penghakiman di surga. Jadi setelah tanduk kecil berkuasa 1260 tahun, maka terjadi penghakiman di surga. Jadi penghakiman dimulai, kitab-kitab dibuka, anak manusia pergi ke hadirat yang lanjut usianya untuk menerima kerajaan. Itulah urutan peristiwa dalam kitab Daniel pasal 7. Jadi apa yang dikatakan Ellen G. White, bahwa nubuatan menyampaikan serangkaian peristiwa, yaitu rantai nubuatan yang membawa kita kepada permulaan penghakiman. Ini khususnya benar untuk kitab Daniel. Jadi urut-urutan kekuasaan dalam kitab Daniel. Lalu Ellen G. White menyatakan, tetapi bagian dari nubuatannya yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, ini merupakan peristiwa terakhir dalam rantai nubuatan. Daniel disuruh untuk menutup dan memeteraikannya hingga akhir zaman. Sebelum kita mencapai waktu ini, yaitu waktu akhir zaman, barulah pekabaran tentang penghakiman akan disampaikan berdasarkan penggenapan dari nubuatan-nubuatan ini. Jadi sebelum akhir zaman, maka meterai itu tidak akan dibuka
sehingga orang belum mengetahui tentang apa artinya penghakiman itu. Jadi Ellen White, kita tahu semuanya, hanya 22,5 tahun pendidikan sekolah dasar, tetapi dia menuliskannya dengan sangat sederhana. Seorang anak kecil bisa memahaminya. Itulah tulisan-tulisan Ellen G. White. Lalu Ellen G. White menuliskannya lagi. Tetapi di akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4. Jadi nanti di akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Tulisan lainnya dari Bible Komentare, volume 7, halaman 971 dikatakan, pekabaran malaikat kepada Daniel yang berhubungan dengan akhir zaman haruslah dipahami di akhir zaman. Pada masa itu, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Pengetahuan tentang apa? Nah, ini yang kadang-kadang kita agak confuse di sini. Kita memakai ayat ini untuk mencoba membuktikan akan adanya pertumbuhan pesat dalam teknologi, kemajuan pesat dalam sains dan sebagainya. Tetapi apabila kita mengaplikasikan hal itu dalam konteks sejarahnya, ini akan menjadi semakin dahsyat. Karena apabila kita menunjukkan setelah tahun 1798, pekabaran tentang penghakiman disampaikan ke seluruh dunia, maka semua itu akan memimpin kepada peristiwa pergerakan yang menuju tahun 1844. Sehingga kita akan berkata, pergerakan menuju tahun 1844 ini terjadi dalam sejarah. Tetapi dengan mengatakan bahwa ini berkaitan dengan sains dan teknologi, ini mencopot hal ini dari konteksnya. Sering kita berdebat antar orang Advent sendiri. Enggak, ini itu adalah soal pengetahuan yang bertambah-tambah. Itulah yang sering dikatakan. Dan ini memang akan membuat orang tidak akan mempelajari nubuatan-nubuatan. Nubuatan adalah kalender daripada Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Sehingga kita akan terfokus pada teknologi yang berkembang dengan pesat. Sehingga manusia, umat Tuhan, tidak fokus kepada rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Itulah yang coba diputar balikkan. Sehingga dalam hal ini kita harus hati-hati bagaimana maksud nubuatan ini, pengetahuan bertambah-tambah ini, bukan pengetahuan tentang teknologi. Supaya kita tidak bingung, tapi pengetahuan tentang nubuatan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai umat Tuhan mempelajari nubuatan sehingga kita tahu rencana kerja dari Yesus untuk keselamatan umat manusia. Tetapi kalau kita menafsirkan bertumbuhnya pengetahuan ini tentang teknologi dan segala macam, maka kita tidak akan mempelajari nubuatan sehingga kita nanti akan terkaget-kaget begitu kejadian itu terjadi. Jadi kita harus, pikiran kita harus fokus kepada nubuatan, rencana keselamatan manusia yang sudah direncanakan oleh Yesus. Itulah sebetulnya tujuan kalau kita lihat dari ayat tadi. Pengetahuan akan bertambah-tambah. Tapi memang ya kita lihat orang sering melihat aktualnya. Dulu tahun 92 saya mempunyai HP Ericsson ya, cuma untuk telepon aja, telepon genggam. Tapi kalau sekarang bisa untuk macam-macam sekarang, ya kan? Jadi memang kalau kita lihat memang pengetahuan bertambah-tambah. Tetapi dalam Alkitab ini maksud pengetahuan bertambah itu adalah pengetahuan tentang nubuatan. Sehingga kalau kita mau belajar tentang nubuatan, pasti Roh Kudus akan menuntun kita, membuka hati pikiran kita untuk kita mau mengerti tentang nubuatan, rencana Yesus untuk keselamatan manusia, untuk kepentingan kita. Karena Yesus sebagai pencipta kita, sebagai pencipta manusia, Yesus tidak ingin, sekali lagi, Yesus tidak ingin manusia ciptaannya binasa semuanya. Sehingga dia memberikan apa yang harus dilakukan oleh manusia.
tinggal kita mau terima atau tidak, ya. Jadi itulah yang melekat. Jadi karena konteksnya ada buku ini dimeteraikan hingga di akhir zaman, tetapi di akhir zaman buku ini akan dibukakan meterainya dan pengetahuan akan buku ini akan bertambah-tambah. Itulah konteksnya, bukan sains dan teknologi. Kalau kita bicara tentang sains teknologi kan juga bertambah-tambah. Iya, memang iya. Tapi yang maksud dari ayat ini adalah bagaimana kita harus mempelajari nubuatan ini. Karena memang pengetahuan akan buku tentang nubuatan ini juga bertambah-tambah. Jangan kita mempelajari tentang teknologinya, tetapi tentang nubuatannya, rencana keselamatan manusia. Itulah yang kita pelajari. Ellen G. White melanjutkan dalam pernyataannya, dibukakannya meterai dari buku kecil ini adalah pekabaran yang berkaitan dengan waktu. Waktu yang mana? Sampai 2300 petang dan pagi, bait suci itu akan disucikan. Jadi ketika pekabaran itu mulai disampaikan sampai 2300 petang dan pagi, bait suci itu pun akan disucikan. Maka orang-orang mulai menghitung kronologi dari nubuatan ini yang tidak hanya terjadi pada tahun 1844. William Miller telah menemukan sebelumnya, yaitu pada tahun 1818. Dan bahkan bisa kembali jauh ke belakang setelah tahun 1798. Banyak orang yang menyampaikan pekabaran bahwa jam penghakiman Allah akan segera tiba. Jadi begitu meterai dibuka setelah 1798, maka akan banyak, pada waktu itu banyak orang yang menyampaikan pekabaran bahwa jam penghakiman Allah akan segera tiba. Jadi meterai dilepaskan dari buku ini ketika mereka mulai membicarakan tentang waktunya, yaitu nubuatan 2300 petang dan pagi. Itulah saat ketika meterai dicabut. Sebelum tahun 1798 tidak terdapat banyak diskusi tentang nubuatan 2300 petang dan pagi. Bahkan juga tidak terdapat banyak diskusi tentang nubuatan kitab Daniel sebelum tahun 1798. Tetapi sejak tahun 1798 terdapat banyak minat yang sangat besar dalam menyelidiki kitab Daniel dan kitab Wahyu dan nubuatan 2300 petang dan pagi. Sejarah membuktikan tepat seperti inilah yang terjadi. Kita akan mempelajari kapan buku ini dibukakan karena ini sangat penting. Ini adalah rincian kronologisnya. Sesuai dengan kitab Wahyu pasal 10, buku ini akan dibukakan dan diberitakan oleh orang-orang di akhir zaman. Sesaat sebelum malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan berakhirnya rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah? Nanti akan kita bahas, dan kita lihat apa itu rahasia Allah. Buku ini akan dibukakan di akhir zaman, yaitu tahun 1798, sebelum ditutupnya pintu kasihan. Kapan pintu kasihan ditutup? Tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu, jadi jangan tanya nanti. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sangkakala ketujuh. Dan kitab Wahyu pasal 11 mengatakan itu adalah saat di mana Yesus mengambil alih kerajaan dunia. Jadi kalau kita lihat di kronologisnya di sini nomor 1 itu adalah yang biru, nomor 1 biru itu adalah kitab Daniel dibuka, yaitu Daniel 12 ayat 4, dan nomor 2 itulah akhir zaman dimulainya 1798. Dan nomor 3 tahun 1844, nomor 3 biru, penghakiman dimulai. Ya kan? Itulah penghakiman dimulai. Jadi penghakiman itu dimulai tahun 1844 sampai dengan nomor 5 pintu kasihan ditutup. Itulah nomor 4 itu. Jadi sekarang kita itu ada di dalam proses penghakiman. Sampai kapan? Sampai nomor 5 pintu kasihan ditutup.
Setelah pintu kasihan ditutup, nomor 6 itu adalah 7 malapetaka, 7 tulah. Itulah yang akan terjadi. Dan pada waktu terjadi 7 tulah, nomor 7, itulah waktu kesesakan Yakub terjadi. Saya selamat enggak ya? Saya selamat enggak ya? Saya selamat enggak ya? Nah, itulah terjadi kesesakan Yakub. Takut-takut kita, ya kan? Itulah yang terjadi. Nomor 7. Setelah itu nomor 8, Yesus datang kedua kali. Dan di mana posisi kita sekarang? Itu ada di nomor 9. Itulah yang kuning, nomor 9. Itulah posisi kita, zaman now. Saya sebut situ zaman now. Yang kuning itu nomor 9. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kita sekarang sudah ada di shaking time. Kita sudah digoncangkan sekarang ini. Ya kan? Tinggal kita mau menjadi bagian loud cry tidak, suara nyaring tidak. Ya kan? Kita harapkan kita sebagai anggota gereja tidak hanya kita merasa bangga ada di dalam gereja yang benar, tapi kita harus mengumandangkan suara ini, pekabaran 3 malaikat, ya kan? Karena ini adalah gerakan yang terakhir untuk mengembalikan kepada iman yang murni yang telah hilang pada waktu periode metre ketiga dan keempat. Inilah kalau kita lihat kronologisnya itu. Sangkakala yang ketujuh adalah pendirian kerajaan Kristus yang kekal. Dan Kristus akan memberikan kerajaannya kepada umat-umatnya. Jadi rahasia Allah selesai. Sesaat sebelum sangkakala yang ketujuh ditiup. Ya. Sesaat, jadi bukan sangkakala ketujuh. Pada waktu sangkakala ketujuh itu Yesus datang yang kedua kali. Tetapi sesaat sebelum sangkakala ketujuh ditiup, rahasia Allah selesai. Jadi ketika rahasia Allah diselesaikan, ini merupakan penutupan pintu kasihan. Ya, begitu pintu kasihan ditutup, maka rahasia Allah selesai. Apa itu rahasia Allah? Nanti akan kita bahas karena masih ada di belakang. Dan peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu pasal 10 terjadi sebelum rahasia Allah diselesaikan dan sebelum peniupan sangkakala yang ketujuh. Jadi sekarang inilah kitab Wahyu pasal 10 itu di dalam sangkakala ke-6 sedang dikumandangkan. Maksudnya adalah bagaimana kita mengumpulkan orang-orang di pihak Tuhan. Itulah sangkakala yang ke-6, Wahyu pasal 10. Ellen White memberikan pernyataan yang luar biasa. Tidak ada pekabaran semacam itu. Di sini dia berbicara tentang pekabaran malaikat yang pertama. Yang telah pernah diberitakan di zaman lampau. Paulus, seperti yang sudah kita lihat, tidaklah memberitakannya. Dia menunjuk kepada saudara-saudaranya ke masa yang akan datang, yang masih lama, pada kedatangan Yesus. Para reformer tidaklah memberitakan hal ini. Martin Luther menempatkan penghakiman sekitar 300 tahun di masa yang akan datang dari masanya. Jadi Martin Luther juga tidak membicarakan tentang penghakiman. Kenapa? Karena memang belum waktunya kitab Daniel dibuka. Dan sekarang kita perhatikan Ellen G. White menunjukkan saat di mana akhir zaman dimulai. Dia memberikan tahun tertentu ketika akhir zaman dimulai. Ini adalah pada saat ketika kepausan menerima luka parahnya yang membawa maut pada waktu terjadi revolusi Prancis. Paus ditangkap oleh Jenderal Berthier. Ini adalah sangkakala yang kelima. Ya. Kita perhatikan selanjutnya. Tetapi sejak tahun 1798, kitab Daniel telah dibukakan meterainya. Pengetahuan akan nubuatan-nubuatan telah meningkat. Ini memberi kita poin rujukan yang baik pada saat di mana buku kecil itu dibukakan. Dan dalam pernyataan yang sebelumnya, kita telah melihat hanyalah bagian dari kitab Daniel yang berkaitan dengan periode waktu. Jadi, apakah yang telah meningkat?
yang telah meningkat bukan sains dan teknologi, tetapi pengetahuan akan nubuatan-nubuatan telah meningkat. Dan banyak yang telah memberitakan pekabaran agung tentang penghakiman yang dekat. Dan ini terbukti secara sejarah. Kitab Wahyu pasal 10 terbukti dalam sejarah dengan semua urut-urutan peristiwa. Terdapat keinginan tahuan yang luar biasa dari orang-orang untuk mempelajari kitab Daniel pasal 8 dan kitab Wahyu pasal 14 dari tahun 1798 hingga tahun 1844. Ellen G. White menyebutkan beberapa nama seperti Emmanuel Lacunza yang berasal dari Chili. Dia juga menyebut tentang penghakiman ini. Dan Ellen G. White membicarakannya dalam cara yang positif. Dia adalah seorang Yesuit. Jadi Emmanuel Lacunza dia adalah orang Katolik, dia seorang Yesuit. Tetapi dia tidak sependapat dengan Yesuit perihal kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia mempercayai kedatangan yang kedua adalah sangat dekat secara yang sesungguhnya dan penuh dengan kemuliaan. Ellen G. White di dalam menganjurkan menerima segala hal yang Lacunza ajarkan. Jadi Ellen White menyebutkan Lacunza. Dia juga menyebutkan Joseph Wolf yang merupakan pelancong dunia. Dia juga menyebutkan Bengel, Rosen, William Miller, Fritz, Litz, dan yang lain lagi. Kita bisa membaca pasal itu seluruhnya ketika dia berbicara tentang pekabaran dari malaikat pertama. Dia menyebutkan nama-nama tersebut. Demikian juga nama-nama yang lain di Eropa yang memberitakan pekabaran jam penghakiman Allah akan segera tiba. Jadi terdapat rasa ingin tahu yang besar yang terjadi dan pemberitaan mengenai penghakiman. Malaikat kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Itu yang dikatakan di dalam Wahyu 10 ayat 2. Kita baca. Dalam tangannya ia memegang sebuah buluan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Tadi kita bahas Wahyu 10 ayat 2 tentang kitab yang kecil. Sekarang kita lihat ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Sekarang kita berbicara tentang ladang luas dunia dalam pemberitaan pekabaran ini. Jadi maksud lambang dari Wahyu 10 ayat 2 ini, di mana malaikat kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, itu adalah berbicara tentang ladang luas dunia dalam pemberitaan pekabaran ini. Agar pekabaran ini dapat pergi ke seluruh dunia, maka harus ada orang-orang sedunia yang membawakan pekabaran ini. Jika pekabaran ini harus dikabarkan ke seluruh dunia, maka harus ada gereja sedunia yang akan membawakannya ke seluruh dunia. Malaikat menyampaikan pekabaran dari buku yang bersifat global dalam jangkauannya, yaitu kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum, sesuai dengan kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Jadi pekabaran yang bersifat mendunia ini digambarkan dalam bahasa lambang di permulaan pasal, yaitu kakinya sebelah di laut dan sebagainya di daratan. Itulah yang terjadi dari lambang itu. Pekabaran ini dibawakan secara lambang karena malaikat itu memijakkan satu kakinya di laut dan satu kakinya lainnya di bumi. Ini adalah lambang. Sesungguhnya malaikat itu adalah Yesus, ya kan? Tidak menaruh satu kakinya di laut atau kaki lainnya di darat. Tetapi ini hanyalah melambangkan bahwa pekabaran ini akan dikabarkan ke seluruh dunia. Itulah yang terjadi. Jadi maksud dari menginjakkan kaki satu di laut dan satu di bumi itu melambangkan bahwa pekabaran ini akan dikabarkan ke seluruh dunia. Pada akhirnya
pekabaran ini disampaikan dalam bahasa yang sesungguhnya. Engkau harus kembali bernubuat kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Itu bisa kita baca di dalam Wahyu 10 ayat 11. Dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 11 tidak lagi dinyatakan dalam bahasa lambang, yaitu dengan memijakkan kaki, melainkan dengan bahasa yang sesungguhnya kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kita baca Wahyu 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi kita simak pernyataan Ellen White perihal memijakkan kaki dikatakan, karena di sini engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum dan bahasa dan raja. Artinya kita harus mengabarkan pekabaran ini ke seluruh dunia. Ya kan? Itulah yang dikatakan kabar itu. Artinya harus ada gereja seluruh dunia yang bisa mengabarkan pekabaran ini. Kita simak pernyataan Ellen G. White perihal memijakkan kaki. Dikatakan, pekabaran dari kitab Wahyu pasal 14 yang memberitakan jam penghakiman Allah telah tiba akan diberikan di akhir zaman. Dan malaikat dalam kitab Wahyu pasal 10 digambarkan sebagai memijakkan satu kaki di laut dan kaki lainnya di bumi, menunjukkan bahwa pekabaran ini akan dibawa ke negeri-negeri yang jauh. Lautan akan diseberangi dan pulau-pulau di tengah lautan akan mendengar pemberitaan pekabaran peringatan yang terakhir kepada dunia kita. Itulah pekabaran ini. Jadi ini akan merupakan pekabaran seluruh dunia. Apakah sebuah gereja kecil di suatu tempat yang memisahkan diri akan menggenapi nubuatan ini? Tidak. Ini haruslah gereja seluruh dunia. Kita mempercayai bahwa Allah telah membentuk organisasi gereja Masai Advent hari ke-7. Allah telah membentuk organisasi dari gereja Masai Advent hari ke-7 di seluruh negara di dunia. Tujuannya adalah untuk memberitakan pekabaran ini yang kita sedang pelajari. Suatu organisasi diperlukan sehingga Allah membentuk gereja Masai Advent hari ke-7 di mana-mana. Tetapi bila mana gereja melupakan alasan mengapa Allah telah membentuk gereja-gereja Advent di seluruh dunia, maka alasan untuk keberadaan kita tidak ada lagi. Karena kita tidak menggenapi misi kita. Jadi jangan hanya kita berpikir bahwa kita sudah ada di dalam gereja yang benar. Memang kita ada di dalam gereja yang benar. Tapi kita harus mengabarkan pekabaran yang terakhir ini kepada seluruh dunia. Itulah alasan keberadaan kita, keberadaan gereja Masai Advent hari ke-7. Sebagai anggota gereja Masai Advent hari ke-7, kita harus senantiasa mengetahui dari mana kita berasal, mengapa kita berada di sini, dan apa maksud dan tujuan keberadaan kita. Karena apabila kita tidak memenuhi tujuan dari keberadaan kita, maka tidak ada alasan mengapa kita tetap eksis. Ya, itulah ya. Jadi kita harus tahu kita berasal dari mana, mengapa kita berada di sini, dan apa maksud dan tujuan kita berada. Kita harus tahu itu. Jika kita sama saja seperti gereja-gereja lainnya, maka kita tutup saja pintu gereja kita dan kita bergabung dengan mereka. Jadi kita harus tahu siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Jadi apabila kita tidak memberikan pekabaran yang berbeda kepada dunia, suatu pekabaran masa kini yang berbeda dari dunia, kita tidak beralasan untuk tetap eksis. Mungkin ini agak sedikit keras, tetapi ini merupakan kebenaran. Ada pernyataan lain dari Ellen G. White, Bible Commentary volume 7 halaman 971. Dikatakan,
posisi malaikat itu dengan satu kaki di atas laut dan kaki lainnya di bumi menandakan suatu pemberitaan dari pekabaran yang sangat luas. Ini akan menyeberangi lautan yang luas dan akan diberitakan di negara-negara lain, bahkan di seluruh dunia. Ada cara lain untuk memahami. Satu kaki di laut dan kaki lainnya di bumi, yaitulah benua Eropa dan dunia baru. Karena binatang yang melambangkan gereja murtad datang dari laut. Ini binatang yang lain di dunia yang lama. Sementara binatang yang keluar dari bumi melambangkan dunia baru. Sekali lagi terdapat pemikiran bahwa pekabaran ini akan meliputi seluruh bumi. Apakah arti tindakan memijakkan kaki itu? Ada ayat yang menarik dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 24. Ketika bangsa Israel sedang menaklukkan tanah perjanjian, maka Allah berkata kepada bangsa Israel. Kita baca Ulangan 11 ayat 24. Dikatakan di situ, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi darahmu. Jadi dikatakan di sini, tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Ya. Jadi apa yang dikatakan malaikat ini, ketika dia menjejakkan satu kaki di laut dan kaki lainnya di bumi, dia sedang berkata, dunia ini adalah milikku. Dan di bawah sangkakala yang ketujuh, malaikat itu mengambil alih. Karena kerajaan dunia ini menjadi kerajaan miliknya. Siapa malaikat tersebut? Dia adalah Yesus. Ya. Tetapi sebelum itu terjadi, dia sedang berkata kepada setan, aku telah datang karena ini milikku. Ya, itulah yang dikatakan Yesus, malaikat yang gagah perkasa tadi, yang kaki sebelah di laut dan kaki yang sebelah lagi di bumi. Jadi dikatakan, aku telah datang karena ini milikku, tetapi mungkin kita berpikir ketika kita melihat dunia kita sekarang, bagaimana bisa kita berkata Allah yang mengendalikan ketika segala sesuatu nampaknya di luar kendali. Jadi kalau kita lihat sekarang dunia sekarang ini di mana-mana ada perang, ini ada kemarin apa ada demo, cuma naik BBM juga demo dan segala macam. Apakah sekarang Allah sedang mengendalikan? Kita memandangnya dengan cara lain. Dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 17 dikatakan. Wahyu 12 ayat 17. Saya baca di sini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi, iblis telah turun kepada kita dengan geramnya yang dahsyat karena tahu waktunya sudah singkat. Kenyataannya bahwa dunia sedang berada dalam keadaan kacau balau dan semakin memburuk setiap harinya. Tidaklah menunjukkan bahwa Allah tidak bisa mengendalikan, melainkan bahwa iblis sedang berputus asa. Iblis tahu waktunya sudah singkat dan dengan segera Yesus akan mengambil alih kerajaan dunia. Tulisan Roh Nubuat mengatakan, ketika pintu kasihan telah ditutup, setan akan menguasai sepenuhnya orang-orang yang tidak bertobat. Bisakah kita membayangkan suatu dunia di mana setan menguasai secara mutlak orang-orang jahat? Sekarang ini masih dibatasi. Para malaikat menahan angin peperangan. Tetapi bisakah kita membayangkan apa yang akan terjadi di dunia di mana setan menguasai sepenuhnya orang-orang jahat? Dan seringkali kita memberikan kesan kepada orang-orang, kita akan mengendalikan diri kita sendiri selama masa setelah pintu kasihan ditutup. Yesus telah pergi, tidak ada lagi pengantaranya, sehingga kita bebas melakukan
keinginan kita. Kita lihat, kita sudah pernah pelajari, Yesus berkata dalam kitab Matius pasal 28, lihatlah, aku bersamamu hingga di akhir dunia ini, atau sampai dengan akhir zaman. Jadi Yesus sudah berjanji kepada kita, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itulah yang dikatakan pada waktu Tuhan Yesus memberikan perintah pada kita. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, dan aku akan menyertai kamu sampai dengan akhir zaman. Itulah, jadi Yesus akan menyertai kita, menyertai umat-umat Tuhan sampai akhir zaman. Jadi jangan takut kita. Sekarang kita baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut pada waktu nanti setelah pintu kasihan ditutup, karena Yesus tetap menyertai kita. Yesus tidak akan membawa hingga masa kesesakan. Yesus akan berada di sini hanya untuk melindungi umat-umatnya. Tidak ada lagi pengantaraan bagi dosa. Penghakiman sudah ditutup. Begitu pintu kasihan ditutup, penghakiman sudah tidak ada. Tidak ada pengantaraan lagi setelah pintu kasihan ditutup. Jadi kita berdoa, sudah tidak ada pengantaran lagi. Pengantarannya akan selesai. Tetapi dia akan bangkit untuk melindungi umat-umatnya. Mikael akan bangkit, yaitu malaikat yang akan mengawasi umat-umatnya. Maka datanglah masa kebencian, tetapi umat-umat Allah akan dilindungi. Dikatakan kalau di Daniel 12, mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ya kan, maka akan dilindungi. Dan kita bisa memahami mengapa banyak orang-orang Advent yang berkata, itu akan menjadi waktu yang mengerikan. Saya berharap Allah akan mengistirahatkan saya sebelum waktu itu. Ini merupakan kesempatan yang istimewa hidup pada masa itu. Untuk menyatakan tabiat Allah di hadapan alam semesta bagi seluruh generasi orang-orang kudus. Menunjukkan bahwa adalah mungkin menjadi pemenang dalam suatu keadaan terburuk sekalipun yang bisa dilihat dunia. Adalah mungkin tetap tegar dan teguh dan setia kepada Allah, bahkan menghadapi maut sekalipun. Ini akan merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi, janganlah meminta Allah untuk mengistirahatkan kita sebelum waktu itu. Jadi, apa yang kita harapkan dari sekelompok orang pada mulanya akan menjadi suatu gereja seluruh dunia. Gereja apakah yang paling mendunia selain gereja Katolik Roma yang tidak terbantahkan sekarang ini, yang bersifat global atau mendunia, itu adalah gereja Masai Advent hari ke-7. Kita hampir meliputi seluruh negara yang ada di dunia. Dan kita memiliki pengabaran dari buku kecil. Tetapi apakah kita sudah melakukannya dengan sangat baik untuk mengabarkan Injil? Tuhan akan mengizinkan hal-hal terjadi di dalam gereja. Demikian juga di dalam dunia yang akan membuat gereja Masai Advent hari ke-7 menjadi sorotan dunia dan penggoncangan akan terjadi. Dan Ellen G. White mengatakan banyak dari umat-umat yang akan meninggalkan pergerakan Advent. Kita harus merasa yakin kita tidak termasuk dalam kelompok-kelompok itu. Kelompok yang meninggalkan pergerakan Advent. Kelompok yang meninggalkan gereja Advent. Kita harus memastikan tetap berada di atas kapal,
tidak peduli berapa banyak masalah yang dihadapi gereja Advent. Allah akan menangani masalah dengan caranya sendiri dan membereskannya. Jadi, tidaklah perlu kita mengkritik gereja kita, melainkan kita bekerja demi gereja kita. Malaikat kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ayatnya dalam Wahyu ayat 2 dikatakan, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Malaikat itu kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Artinya, pekabaran ini harus dikabarkan ke seluruh dunia. Agar pekabaran ini bisa dikabarkan ke seluruh dunia, maka harus ada gerakan atau gereja seluruh dunia. Gerakan atau gereja itu adalah gereja Masai Advent hari ke-7. Tujuan gerakan ini adalah untuk mengembalikan kebenaran Alkitab atau iman yang murni. Metre pertama, kuda putih. Karena pada metre ketiga, kuda hitam, iman yang kompromi. Dan dilanjutkan pada metre keempat, kuda hijau kuning, iman yang mati, kebenaran Alkitab dilarang. Hari Sabat diganti dengan hari Minggu. Gerakan untuk mengembalikan kebenaran Alkitab dimulai pada periode metre keempat, kuda hijau kuning, iman yang mati. Gerakan-gerakan apa itu saja yang mengembalikan kebenaran Alkitab sedikit demi sedikit. Karena Allah tidak tinggal diam dengan adanya iman yang kompromi, iman yang mati itu. Allah tidak tinggal diam. Dia mulai menggerakkan orang-orang yang berani pada waktu iman yang mati, metre keempat, untuk mengembalikan kebenaran itu kepada kebenaran yang murni, sedikit demi sedikit. Saya akan ulang lagi. Gerakan-gerakan untuk mengembalikan kebenaran Alkitab atau iman yang murni. Metre pertama, kuda putih. Pertama, Waldensia, Alkitab dan Alkitab saja. Kedua, John Huss, penurutan. Kita harus lebih menurut kepada Tuhan, bukan menurut kepada manusia. Ketiga, Martin Luther, keselamatan adalah kasih karunia dari Yesus Kristus. Keempat, gerakan dari John Calvin, Presbyterian. Kita harus bertumbuh rohani kita, pertumbuhan rohani. Gerakan Anabaptis, baptisan diselamkan. Karena baptisan anak mereka belum bisa diajar, maka mereka mempercayai tentang baptisan yang diselamkan. Keenam, John Wesley, Metodis, kita harus menjaga kekudusan diri kita. Ketujuh, William Miller, kedatangan Yesus yang kedua kali, Advent. Kita semua sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan gerakan yang ke-8 ini untuk melengkapi yang belum dilakukan oleh 1 sampai 7, yaitu dari GMAHK, Gereja Masai Advent hari ke-7, memulihkan 10 hukum Allah dan menyembah Tuhan pada hari Sabat hari ke-7. Jadi semua gerakan-gerakan ini itu adalah untuk mengembalikan kembali kepada iman yang murni. Saya akan perlihatkan di sini diagramnya. Jadi setelah Yesus disalib, dikatakan di situ di nomor 2 merah, setelah upacara digenapi, tadi sudah kita jelaskan. Nomor 1 biru, itulah kuda putih. Imam yang murni. Kekristenan berkembang dengan pesat sekali. Jadi setelah Yesus naik ke surga, iman itu masih murni, kuda putih. Tapi begitu nomor 2 biru, kuda merah, iman yang mati. 3, 4 yang biru, kuda hitam, iman yang kompromi, dan iman yang mati. Pada waktu iman yang mati, pada waktu metre keempat, kuda hijau kuning, disitulah mulai timbul gerakan-gerakan untuk mengembalikan kembali ke iman yang murni. Kembali kepada Alkitab sedikit demi sedikit. Jadi Tuhan Allah tidak memberikan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya yang nomor 6 dikatakan situ, gerakan umat sisa adalah gereja Masai Advent ke-7 untuk memulihkan 10 hukum Allah dan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Kembali ke iman yang murni. Itulah kembali ke nomor 1 yang biru, iman yang murni. Dengan apa? Dengan mengabarkan pekabaran
3 malaikat, terutama pekabaran malaikat yang pertama. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Itulah tujuan kita, Gereja Masyarakat ke-7. Nanti kita akan kita lihat lagi sejarahnya itu bagaimana benar tidak, apakah gereja ini gereja yang benar, kita akan lihat sejarahnya. Setelah itu nanti kita akan lihat dalam hal ini setelah itu terjadi 7 tulah dan Yesus datang yang kedua kali. Jadi pada waktu Yesus datang pertama kali, maka imam itu masih murni. Tetapi sebelum Yesus datang kedua kali, iman harus kembali yang murni lagi. Dan siapakah orang-orang yang harus menggerakkan itu, harus mengabarkan itu? Itu adalah umat sisa, Gereja Masehi Advent hari ke-7. Apakah kita mau terlibat untuk mengembalikan iman yang murni ini? Kita juga orang Waldensia yang kita lebih percaya Alkitab daripada kita mempercayai tradisi-tradisi. Kita juga adalah pengikut John Huss yang kita adalah lebih menurut kepada Tuhan daripada kita menurut kepada manusia. Kita juga adalah pengikut Martin Luther, di mana kasih karunia itu adalah dari Yesus Kristus. Karena salib kita mendapatkan keselamatan karena kasih karunia. Kita juga adalah dari John Calvin, karena kita harus bertumbuh kerohanian kita. Kita juga pengikut Anabaptis, karena kita melakukan baptisan yang diselamkan. Dan kita juga adalah pengikut dari John Wesley, Metodis. Karena apa? Kita menjaga kekudusan kita. Dan kita juga pengikut William Miller, karena kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sekarang yang terakhir adalah kita harus mengembalikan kembali hukum Allah. 10 hukum Allah dan perbaktian pada hari Sabat. Kembali ke iman yang murni. Sehingga dengan demikian setelah itu selesai nanti, Yesus akan datang. Tapi sebelum Yesus datang kedua kali, akan terjadi 7 tulah. Inilah rantai nubuatan yang bagian pertama. Nanti akan kita lanjutkan dengan rantai nubuatan yang bagian kedua. Oke, sampai di sini kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mempelajari Tuhan tentang rantai nubuatan yang bagian pertama. Untuk itu Tuhan, kiranya firman yang kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih memperluas pengetahuan kami di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kami juga diberitahukan Tuhan apa yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan pada akhir zaman ini untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan demikian kami akan bisa menyampaikan pekabaran ini dengan baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, di nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di